Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tikor Channel. Di sini kita akan membahas materi-materi sekolah, khususnya pelajaran sains. Nah, karena kondisi masih pandemi, masih banyak yang sekolah online. Nah, siapa tahu di channel ini bisa membantu mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Dan juga kedepannya channel ini akan membahas tentang traveling. Sekian perkenalan singkat kita lanjut ke tayangan berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pelajaran fisika. Fisika merupakan salah satu pelajaran IPA yang mungkin sebagian siswa merasa sulit karena pelajaran tersebut, karena banyak hafalan dan banyak rumus-rumus dalam perhitungannya. Nah, secara mendalam biasanya fisika ini dipelajari di SMA, sedangkan di SMP hanya dasarnya saja. Oke, untuk itu marilah kita lanjut ke slide berikutnya ya untuk membahas tentang fisika. Apa sih sebenarnya fisika itu? Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat tayangan berikut. Nah, fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilaku dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Untuk mendeskripsikan keadaan suatu benda atau suatu fenomena yang terjadi pada benda, maka didefinisikan berbagai besaran-besaran fisika. Seperti kita lihat contoh adalah alam semesta ya, planet-planet mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya besaran-besaran fisika biasanya selalu bisa diukur dan memiliki nilai yang merupakan hasil pengukuran ya. Nah, contoh besaran-besaran fisika adalah panjang, jarak, massa, waktu, periode, gaya kecepatan, temperatur, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui nilai dari suatu besaran fisika harus dilakukan pengukuran. Nah, dalam pengukuran kita membutuhkan suatu standar sebagai pembanding besar suatu yang akan diukur. Nah, nanti standar tadi akan dinyatakan dan memiliki nilai satuan yang akan kita jadikan sebagai acuan ya. Oke, dari pembukaan materi tadi kita akan langsung masuk ke bab tentang pengukuran. Nah, pengukuran sendiri sebenarnya bisa kita bagi menjadi 5 bagian ya. Ada alat ukur, satuan dan dimensi, notasi ilmiah, besaran, dan terakhir vektor dan skalar. Dari 5 bagian ini kita akan membahasnya satu persatu ya, dimulai dari alat ukur. Alat ukur, ada alat ukur panjang yang biasa kita kenal adalah mistar atau penggaris ya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian selain penggaris ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Kemudian selanjutnya ada micrometer skrup ya. Nah, ini lebih teliti lagi untuk mengukur alat. Ketelitiannya di 0,01 mm. Oke, ada alat ukur waktu yaitu stopwatch dan kemudian ada arloji. Nah, mungkin diketahui sebagai jam ya. Selanjutnya ada alat ukur suhu yaitu termometer, di mana satuannya itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, ini adalah salah satu contoh bentuk termometer yang biasa ditemukan di lab-lab sekolah ya kawan-kawan. Nah, ini ada juga termometer gun. Nah, sekarang lagi rame ya dipakai di mall atau di tempat-tempat publik. Oke, ini adalah titik beku dan titik didih, di mana Celcius memiliki range di 0 sampai 100 derajat, Reaumur 0 sampai 80 derajat, Fahrenheit 32 sampai 212, dan terakhir Kelvin 273 sampai 373 derajat. Selanjutnya ada alat ukur arus listrik yaitu ampermeter, kemudian ada alat ukur beda potensial yaitu voltmeter. Nah, kedua alat ukur ini biasanya dibaca oleh satu alat yaitu multimeter. Ini adalah contoh yang analog dan ini adalah contoh yang digital, karena pembacaan di digital ini akan lebih mudah ya.
Nah, untuk alat-alat ukur tersebut akan dibuatkan video praktikumnya ya, nanti di video selanjutnya. Setelah alat ukur, kita lanjut ke satuan dan dimensi. Di sini terdapat tabel dimensi besaran ya, di mana terdiri dari besaran, satuan, dan dimensi. Nah, besaran ini bisa kita lihat ada 1 sampai 15. Kita ambil contohnya adalah panjang. Nah, panjang memiliki satuan meter yang disingkat M, kemudian dimensinya lambangnya L, yaitu singkatan dari bahasa Inggris ya, long. Nah, konsepnya besaran itu adalah nilai yang diukur. Kemudian satuan adalah pernyataan dari nilai besaran, sedangkan dimensi adalah lambang dari besaran. Selanjutnya notasi ilmiah yaitu penulisan singkat bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Contohnya seperti tabel ya. Yang paling besar itu adalah 10 pangkat 18 disebut dengan eksa, dan yang paling kecil itu 10 pangkat minus 18 yang disebut dengan ato. Kita masuk ke peraturan penulisan angka penting. Peraturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya 124,6 gram mengandung 4 angka penting. Yang peraturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 30,45 kg mengandung 4 angka penting. Oke, peraturan yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus. Contohnya 45.000 kg mengandung 2 angka penting. Nah, dua contoh yang lainnya yang diberi tanda garis 1 dan 2. Sehingga dibacanya yang pertama mengandung 3 angka penting, yang kedua 4 angka penting. Oke, peraturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contohnya ya, 0,0027 mm. Nah, ini mengandung 2 angka penting. 0,0205 cm mengandung 3 angka penting. Nah, peraturan yang kelima, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 14,00 gram mengandung 4 angka penting, yang kemudian 0,003200 kg mengandung 4 angka penting. Oke, kita akan istirahat dulu sejenak. Jangan lupa kucek-kucek mata, regangkan kedua tangan, dan jangan lupa videonya di-pause dulu untuk subscribe dan klik lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari channel T-Course. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab besaran. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Kita mempunyai contoh, misalnya panjang, satuannya meter, massa adalah kilogram, suhu Kelvin, kemudian ada waktu itu second, ada kuat arus itu ampere, kemudian jumlah zat mol, dan terakhir intensitas cahaya yaitu kandela. Oke, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Apa sih maksudnya diturunkan? Kita lihat contohnya mudahnya seperti ini ya. Oke, di sini kita mempunyai beberapa besaran turunan ya. Kita contohnya adalah gaya. Gaya gabungan dari kilogram, meter, dan second. Di mana ini adalah turunan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Nah, begitu dengan contoh-contoh yang lain. Di sini adalah beberapa gabungan dari besaran pokok. Jadi konsepnya kalau besaran pokok itu cuma ada satu satuan, sedangkan besaran turunan itu adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Jadi gabungan ini merupakan hasil perkalian atau pembagian dari satuan pada besaran pokok ya kawan-kawan. Oke, yang selanjutnya adalah besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ini adalah contoh mudahnya ya. Oke, contoh besaran skalar adalah kelajuan yang memiliki nilai 20 meter per second. Nah, sedangkan besaran vektornya adalah kecepatan. Dia memiliki nilai 20 meter per second dan memiliki arah ke arah utara. Oke, jadi konsepnya kalau besaran skalar itu
hanya mempunyai nilai aja. Nah, kalau besaran vektor dia mempunyai nilai dan arah. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, berdasarkan tabel, kita punya contoh-contoh dari besaran vektor dan besaran skalar ya. Bisa kita baca di sini besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Besaran skalar ada jarak, laju, kekuatan, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian aja video materi tentang bab pengukuran. Bila ada kekurangan, silakan komen-komen di bawah ya. Kemudian jangan lupa like dan share. Dan untuk video selanjutnya, insya Allah akan kita bahas tentang praktikum dan latihan tentang pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.